Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Abnai talaba banati taliban azzakumullah. Alhamdulillah di hadil fursat thayyibah ya, di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi akidah al-mawdu al-asmaul husna fil usbu'il fil liqa al-sabiq. Pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari al-Ghaffar, al-Razzaq, al-Malik, dan ini ar-Rabi yaitu al-Hasib. Al-Hasib. Al-Hasib maknanya adalah yang maha melindungi atau menghitung. Ta'rifuhu definisinya al-hasib mushtaqun min lafzi hasiba bimakna adda wa kafa fal hasib bimakna annallaha wal kafi. Al-hasib adalah terambil dari kalimat hasiba, maknanya adalah adda, menghitung, wa kafa, dan mencukupi. Fal hasib bimakna annallaha wal kafi, bahwa makna hasib adalah bahwa Allah SWT adalah wal kafi, yaitu yang mencukupi atau melindungi. Warada lafdzul hasib arba'a marrat fil Qur'anil Karim. Muncul atau terdapat kalimat hasib ini dalam Al-Qur'an yaitu 4 kali. Di antaranya adalah wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai yang maha mencukupi atau menghitung. Qala Imam Ghazali al-hasib bi anna wal kafi liman i'tamada alaihi. Imam Ghazali rahimahullah menyatakan bahwa hasib bahwasanya Allah adalah yang mencukupi bagi siapa yang bersandar padanya, yaitu yang bersandar pada Allah SWT. Hadis sifatu khassatun lillahi li'annahu la ahada yasuddu kulla hajatil akharin. Sifat ini memang khusus bagi Allah SWT, karena tidak ada seorang pun yang memenuhi kebutuhan seluruh kebutuhan manusia, kebutuhan orang lain. Wahwal kafil bisobiyin bi khalqi ummihi wa labanihi wa gharizati wa linaili labani ummihi. Dan dialah Allah yang mencukupi bagi bayi yang bagi bayi dengan menciptakan ibunya, air susunya, dan instingnya untuk menyantap atau mengkonsumsi air susu ibunya. Al-hasib ya dulu ala makna hisab aidon. Ya. Kalau tadi punya makna mencukupi, melindungi, dan di sini al-hasib juga punya makna al-hisab, ya. Punya makna perhitungan juga. Wa idza dalla ala hadzal makna fa innallaha ta'ala sayuhasibu amal insan khairan kana wa syarran bi diqqatin wa tafsilin fala mafarra minal hisab wal qada. Ya. Kalau menunjukkan maka hal ini menunjukkan atau makna bahwa Allah SWT akan menghisap, akan menghitung perbuatan manusia, apakah itu baik atau buruk dengan detail dan rinci, maka tidak ada tempat lari dari perhitungan dan juga pengadilan Allah SWT. Ya, seorang hamba Allah berupaya untuk terus senantiasa mengoreksi, mengintrospeksi, menghitung amalnya, memperbanyak amal solehnya, sehingga ketika dihisab nanti banyak amal solehnya daripada amal buruknya. Abnai thalabah banat talibat salamkumullah. Untuk selanjutnya ta'assi billah bisifatil hasib, yaitu menjadikan teladan, dengan contoh dengan Allah SWT, kepada Allah SWT dengan sifat al-hasib ini. Al-awwal as-sakinah wa tuma'ninah ma'allah SWT. Yang pertama adalah rasa ketenangan dan ketentraman bersama Allah SWT. Idza ataqada bi anna Allah Ta'ala huwal hasib bimakna kafi li jami'i hajati fa hayatu aminah mutmainnah fala yahzanu inda faqdani ma yamlikuhu min malin aw fursatin li annahu ya'taqidu bi anna Allah kafiluhu. Apabila seorang meyakini Allah lah sebagai al-hasib yang mencukupi dengan segala kebutuhannya, maka kehidupannya akan menjadi aman, tentram. Dia tidak akan sedih ketika kehilangan apa yang dimilikinya berupa harta atau kesempatan, karena dia yakin bahwa Allah SWT sebagai yang mencukupinya atau menanggungnya.
Qala Allah Ta'ala wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami atau Allah bagi kami, ya, bagi kami Allah, dan sebaik-baik yang pelindung atau yang mencukupi atau maha pelindung. Yang kedua asani adalah ada amali solih lillahi wahdah, menunaikan amal soleh bagi Allah semata. Idza taqada anna wa ta'ala sayuhasibu fa ya'malu lillahi wahdahu li anna wa kafiluhu wa ya'malu li ajri wa ma yurdih. Ya. Jika dia yakin atau apabila yakin bahwa Allah SWT akan menghisapnya, menghitungnya, maka dia akan beramal hanya kepada Allah semata. Karena Allah lah yang mencukupinya dan bekerja dia untuk karenanya, karena Allah dan apa yang membuat ridho Allah SWT. Maka dia yakin dia akan bekerja karena Allah SWT, karena yakin Allah yang mencukupinya, dan dia terus beramal karena Allah dan berupaya untuk melakukan amal yang membuat Allah ridho. Asalis dawamul muhasabah. Yang ketiga adalah senantiasa introspeksi, menghitung amal. Idza taqada bi anna Allah ta'ala wal hasib bi ma'nal hasib fayu'minu anna Allah ta'ala fil akhirah sayuhasibu kulla amalihi bi kulli diqqatin wa tafsil. Apabila dia yakin bahwa Allah SWT adalah maha menghitung dengan makna hasib, yaitu yang maha menghitung, maka dia beriman Allah SWT di akhirat nanti akan menghisapnya, menghisap segala amalnya dengan secara detail dan rinci. Wa idza umira bi ada'iz zakah mathalan saya'uddu malahu bidiqqatin hatta la yukhti'u fi nisabihi. Maka ketika contohnya diberikan dan apabila diperintah menunaikan zakat misalnya, maka dia akan menghitung hartanya dengan detail sehingga tidak salah dalam penghitungan nisabnya atau dalam bagian yang dikeluarkannya. Abnai tolaba banatu tolibat fi hadil fursah, dan kesempatan ini marilah kita dengan sifat Allah Al-Hasib ini menjadikan contoh, ya, sekali lagi mengambil pelajaran bagaimana kita berakhlak dengan akhlak Allah itu Al-Hasib, atau mengambil contoh dari sifat Allah Al-Hasib, Al-awwal as-sakinah wa tuma'ninah nama Allah, rasa tenang dan tentram bersama Allah. Asani ada amali sholih lil wahdah. Yang kedua adalah menunaikan amal soleh hanya pada Allah saja atau semata. Kemudian asalis dawamul muhasabah. Yang ketiga adalah senantiasa melakukan introspeksi diri. Abnai tolaba wa banat tolabat, itu saja ma yakfi an nadrusahu au fi hadil fursah, ya. Kesempatan ini semoga bermanfaat dan terus belajar, semangat mempersiapkan untuk melaksanakan PTS. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.